chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming. Bab 1892. Di saat yang sama, pintu mobil di belakang juga terbuka. Gordon mengenakan topeng yang sama dan memimpin anak buahnya keluar dari mobil. Kedua kelompok itu langsung mengepung mobil Tari. Sialan, orang-orang ini mengejar kita. Tari memucat ketika dia menyadari bahwa ini adalah penculikan yang direncanakan. Tari, teleponlah Iwan sekarang juga, desak Ratna. Tari dan Ratna segera mengeluarkan ponsel mereka untuk menghubungi Iwan untuk meminta bantuan. Dan Tari adalah orang pertama yang menghubungi Iwan. Segera setelah panggilan dijawab, Seth dan Gordon tiba dengan mobil dan Seth membanting tinjunya ke jendela mobil. Bam! Jendela itu pun pecah karena benturan membuat pecahan kaca bertebangan. Ratna dan Tari tersentak kaget dan segera menembakkan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk melindungi diri dari pecahan kaca. Seth kemudian meraih ke dalam dan membuka pintu mobil dengan paksa. "Hei, siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" Tari tersentak dan meraung. "Bagaimana menurutmu? Bukankah ini sudah jelas, Nona Lestari? Anda punya satu kesempatan. Keluarlah dari mobil Anda sendiri atau kami akan menyeret Anda semua keluar." Seth pun mencibir dan sengaja merendahkan suaranya. "Selamatkan dirimu dari masalah, kita akan keluar sendiri," Tari berkata dengan dingin sebelum keluar dari mobil bersama Ratna. Seth bergerak cepat dan menyegel kekuatan Tari, sementara Gordon melangkah maju untuk melakukan hal yang sama pada Ratna. Sebelum dia bisa melakukannya, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Pengecut, mari kita lihat beberapa wajah. Ratna memanfaatkan kesempatan ini dan mengulurkan tangan untuk mengambil topeng di wajah Gordon. Sejak dia berkencan dengan Gordon, dia sudah akrab dengan sosok dan tingkah lakunya. Meski separuh wajah Gordon tertutup topeng, Ratna sudah menebak identitasnya dan hanya ingin memastikan keyakinannya. Gordon pun tercengang melihat gerakannya yang tiba-tiba karena dia tidak menyangka Ratna akan menyerang secara tiba-tiba. Namun karena dia sudah berada di tahap menengah alam Rigana, kekuatannya melampaui Ratna sejauh beberapa mil. Dia hanya mundur dan mengulurkan tangan untuk mendorong tangannya ke samping sebelum berbelok tajam untuk meraih bahunya dan menusuk titik kompresinya untuk menyegel kekuatannya dengan tangan yang lain. Hampir saja Gordon menghela nafas lega, tetapi hatinya langsung tenggelam ketika mendengar apa yang dikatakan Ratna pada saat berikutnya. Bab 1893. "Gordon, jangan repot-repot menyembunyikan wajahmu, aku sudah tahu ini kamu," Ratna menderu dengan suram. Iwan bertarung melawan Gordon di grup Hughes sebelumnya dan dia diberitahu bahwa Gordon berada di tahap menengah alam Rigana pada saat itu. Pria bertopeng di hadapannya cocok dengan apa yang dia ketahui tentang Gordon dalam hal sosok, tingkah laku, dan juga tingkatan kekuatan. Selain itu, Ratna dan Iwan memiliki keraguan di masa lalu bahwa Gordon kemungkinan besar bertanggung jawab atas pertukaran produk kosmetik grup Mustika Ratu. Jadi tidak sulit bagi Ratna untuk menyimpulkan bahwa pria bertopeng itu adalah Gordon. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang pernah dia kencani begitu kejam terhadapnya dan terkejut karenanya. "Bagaimana kamu tahu ini aku?" Ekspresi Gordon menjadi gelap karena dia tidak menyangka bahwa Ratna akan menebak siapa dirinya secepat itu. "Jika kamu tidak ingin dikenali, kamu seharusnya tidak melakukan ini sejak awal. Kalau aku tidak salah, Seth Golan yang ada di sana kan?" Ratna mengejek. Dia sadar bahwa salah satu kakinya Seth dipatahkan oleh Iwan beberapa hari yang lalu, dan karena Seth bermitra dengan Joel dan Gordon untuk berkomplot melawan Mustika Ratu Group, dia langsung mengenali Seth juga. "Saya terkejut bahwa seorang wanita bisa memiliki sudut pandang seperti itu," Seth berkata dengan kagum.
Karena Ratna dan Tari sudah ditangkap, tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri dan tidak ada gunanya Seth dan Gordon menyembunyikan identitas mereka jika Ratna sudah mengetahuinya. Keduanya pun melepas topeng mereka memperlihatkan wajah asli mereka. "Oh, jadi kalian berdua?" Ekspresi Ratna menjadi gelap. "Seth Golan, apa maksudnya ini? Joel Hilton sudah meminta maaf, jadi kenapa kamu masih melakukan ini?" Tari bertanya dengan tajam. Sama seperti Iwan, Tari berpikir bahwa semuanya akan berakhir sejak Joel terpaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf di publik di bawah tekanan Yuda dan keluarga Gumelar. Jadi dia tidak berharap bahwa Seth akan mengincar dia dan Ratna sebagai gantinya. "Terus kenapa bajingan kecil itu, Iwan, telah mematahkan kakiku? Aku akan membuatnya membayarnya," Seth berkata dengan kejam. Ekspresinya sombong dan penuh kemenangan, seolah-olah dia sudah memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. "Kau akan membuatnya membayar? Sungguh lelucon, Seth, aku memperingatkanmu ya. Ayo kita pergi dan kita bisa berpura-pura seolah ini tidak pernah terjadi. Lepaskan aku dan aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi, atau Iwan akan mengulitimu hidup-hidup jika dia tahu tentang hal ini," Tari berkata dengan dingin. "Nona Lestari, jangan repot-repot mengancamku dengan nama Iwan. Dia bukan ancaman. Kalau saja dia tidak memiliki keluarga Gumelar di belakangnya, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama." Seth pun mencemooh ancaman Tari. "Baiklah, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Ayo tangkap Tari Lestari," Seth memerintahkan anak buahnya untuk meraih kembali Tari. Ratna sebaliknya akan diserahkan kepada Gordon sesuai kesepakatan mereka. Seth dan Gordon berpisah dengan Tari dan Ratna setelahnya tanpa menyadari bahwa kedua wanita itu menghancurkan pil pencari jiwa mereka untuk meninggalkan jejak mereka kepada Iwan. Bab 1894. Sementara di grup Bio Farma jam kerja berakhir. Iwan, Yuni, dan Rina hendak pulang ketika Iwan menerima telepon dari Tari. Ekspresinya menjadi gelap karena suara orang berteriak. "Iwan, ada apa?" Yuni dan Rina sama-sama bingung melihat ekspresi gelap di wajahnya. Yuni, Tari dan Ratna mungkin dalam bahaya. Aku akan menemukan mereka sekarang juga. Kamu harus pulang bersama Rina, hati-hati ya, kata Iwan. Tak berani menunggu lagi, Iwan langsung bergegas menuju tempat mobilnya parkir. Dia pun melompat ke mobilnya dan melaju ke kejauhan dengan cepat. Apa? Yuni dan Rina segera menyadari ada yang tidak beres. "Yuni, apakah Tari dan Ratna akan baik-baik saja?" Rina bertanya dengan cemas. "Entahlah, tapi Iwan adalah pria yang banyak akal. Dia selalu mampu membalikan keadaan. Aku yakin Tari dan Ratna akan baik-baik saja." Yuni menghiburnya. Terlepas dari apa yang dia katakan, hatinya pun dipenuhi dengan kekhawatiran. "Apa yang kita lakukan sekarang? Apa sebaiknya kita pulang saja? Aku khawatir sekali," kata Rina ragu-ragu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Rina, Tari, Yuni, dan Ratna mengembangkan ikatan persaudaraan yang kuat. Tak satu pun dari mereka bisa kembali ke rumah ketika keselamatan Tari dan Ratna terancam. "Oh benar, aku punya nomor telepon Rizka. Biarkan aku menelponnya sekarang juga dan mencari bantuan dari keluarga Gumelar. Dengan begitu ada peluang lebih besar untuk menyelamatkan Tari dan Ratna dari bahaya," kata Yuni. Rizka adalah putri tertua keluarga Gumelar dan dia dekat dengan Iwan. Jika keluarga Gumelar mau ikut campur, Iwan akan lebih dari mampu melindungi Tari dan Ratna dari segala bahaya. Yuni segera mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Rizka dan menjelaskan situasinya secara singkat kepadanya. Saat itu Rizka sedang dalam perjalanan pulang kerja. Ketika dia diberitahu bahwa Tari dan Ratna dalam bahaya, dia segera mendesak John untuk memutar mobil dan bergegas menuju ke arah Iwan. Sementara itu Iwan langsung sampai di tempat di mana Tari dan Ratna ditangkap, hanya untuk tidak menemukan apapun kecuali mobil Tari dengan salah satu jendela mobilnya pecah, bersama dengan telepon Tari dan Ratna di dalam mobil. "Sialan, siapa yang melakukan ini?" Iwan membelalakan matanya karena marah. Ketika Tari menelponnya, dia sama-sama menyadari bahwa mereka dalam bahaya.
tetapi tidak menangkap tanda apapun yang dapat mengarah pada identitas penyerang. Namun jika dilihat dari apa yang terjadi baru-baru ini, dapat disimpulkan bahwa Joel kemungkinan besar terlibat. Namun Iwan tidak memiliki bukti untuk membuktikan apakah teorinya benar. Bab 1895. Benar, pencari jiwa. Iwan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum mengoleskan salep tertentu ke bawah hidungnya. Dia langsung mengetahui jalur pencari jiwa, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa ada dua jalur mengarah ke arah yang berbeda saat Tari dan Ratna diambil oleh Seth dan Gordon secara terpisah. Apa-apaan ini? Kenapa ada dua jalur? Apakah Tari dan Ratna diambil oleh dua kelompok orang yang berbeda? Iwan pun tercengang. Meskipun dia menyadari bahwa ini kemungkinan merupakan pekerjaan dua kelompok yang berbeda, dia pun sendirian, dan meskipun dia berbakat, Iwan tidak akan pernah bisa menyelamatkan Tari dan Ratna dari bahaya pada saat yang bersamaan. Selain itu, dia tidak bisa membedakan mana jejak milik Tari dan mana milik Ratna. Bahkan jika dia bisa membedakan jejaknya, dia tidak akan pernah bisa memutuskan siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Brengsek, Iwan pun mengepalkan tangannya saat ekspresinya menjadi gelap. Tidak ada waktu yang terbuang karena penundaan apapun dapat membahayakan Tari dan Ratna. Iwan pun secara acak memilih jalan di sebelah kirinya dan melaju ke arah itu. Iwan menduga Joel mungkin terlibat dengan jejak pencari jiwa lainnya, jadi dia segera menelpon Yuda untuk meminta bantuannya menghubungi keluarga Hilton. Karena Iwan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, Iwan hanya bisa mencoba segala kemungkinannya. Jika Joel memang terlibat, Yuda akan bisa membantu Iwan dengan orang lain yang ditangkap. Tetapi jika Joel tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut, situasinya akan menjadi sangat sulit. Sementara itu, di kediaman keluarga Golan, Tari dikurung di kamar tidur. Seth memerintahkan dua pengawalnya untuk menjaga pintu sebelum masuk ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Seth Golan, apa yang kamu inginkan? Tari pun meraung waspada ketika dia melihat Seth berjalan ke arahnya dengan sombong. Meskipun kekuatannya disegel dan dia tidak berdaya, Iwan menyiapkan dua senjata rahasia untuk Tari, Yuni, Ratna, dan Reina. Salah satu senjatanya adalah dua kekuatan energi potensial yang ditinggalkan Iwan untuk mereka. Sementara senjata yang lainnya adalah dua belati beracun. Dulu ketika Seth menangkapnya, Tari dan Ratna kalah jumlah dan senjata rahasia Iwan tidak akan cukup untuk semua orang. Mengingat bahwa mereka hanya akan memperingatkan musuh-musuh mereka, baik Tari maupun Ratna tidak bisa melawan. Dengan Seth sendirian di kamarnya, ini adalah kesempatan Tari dan dia bersiap untuk mengeluarkan kekuatan energi potensial kapan saja jika Seth berani mendekat atau mencoba melakukan apapun padanya. Karena kekuatannya tersegel, Tari tidak akan pernah bisa mengirim belati beracun cukup jauh untuk melukai Seth, kecuali dia dekat dengannya. Oleh karena itu, dalam keadaan saat ini, kekuatan energi potensial tampak lebih efektif. Bab 1896. Nona Lestari, langsung saja ya, saya mengundang Anda ke sini untuk dua hal. Saya ingin resep rahasia untuk air murni dan resep pil alkimia yang dijual oleh grup Bio Farma. Jika Anda bekerja sama dan memberikan resepnya kepada saya akan membebaskanmu tanpa cedera. Seth berkata sambil duduk di dekat meja di dalam ruangan. Kamu ingin resep rahasia dari grup Mustika Ratu dan grup Bio Farma? Bermimpilah. Tari pun mendengus ketika dia menyadari niat Seth yang sebenarnya. Nona Lestari, Anda harus tahu apa yang terbaik bagi Anda. Saya memperingatkan Anda ya, serahkan resepnya dan selamatkan diri Anda dari penderitaan. Atau saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Seth pun menyipitkan matanya dan mengancam. Itu tidak akan terjadi. Aku tidak tahu apakah resep itu, tetapi kalaupun aku tahu, aku tidak akan pernah memberitahumu apapun yang terjadi. Menyerah saja. Tari mendengus dengan ekspresi menghina. Tari mengatakan yang sebenarnya,
embun spiritual grup Mustika Ratu dan pil alkimia yang dijual oleh grup Bio Farma semuanya diproduksi oleh Iwan. Jadi tidak pernah ada resep apapun dan mustahil bagi Seth untuk mendapatkan informasi itu dari Tari. Betapa keras kepalanya, kamu yang memintanya. Seth pun marah. Seth membanting telapak tangannya ke meja dan berdiri untuk melangkah ke arah Tari dengan ekspresi kejam di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekat. Tari berteriak dan mundur. Meskipun dia siap untuk menarik kekuatan energi potensial, dia tetap merasa gugup. Bagaimana menurutmu? Aku pernah mendengar desas-desus bahwa kamu dan Presiden Grup Bio Farma, Yuni Kusumo, telah disebut sebagai si kembar cantik di wilayah selatan. Tak terhitung banyaknya pria yang rela membunuh untuk bermalam bersamamu. Hari ini adalah keberuntunganku. Hari ini dan aku akan mencicipi salah satu dari keindahan kembar. Saya tertawa dan menyipitkan matanya dengan jahat. Sejak kampanye penjualan grup Bio Farma, kecantikan Tari dan Yuni dikenal di seluruh wilayah selatan. Tari yang kecantikannya tak tertandingi jika dipadukan dengan sikap anggunnya melampaui Yuni dan menjadi wanita tercantik yang diidam-idamkan semua pria. Memang benar rumor tidak mencerminkan kecantikan Tari dan seketika Seth melihat Tari untuk pertama kalinya di grup Mustika Ratu beberapa hari yang lalu, dia langsung diperbudak oleh kecantikannya. Dia pun bermaksud mendapatkan resep pil alkimia dan air murni sebelum bersenang-senang dengan Tari. Karena Tari menolak untuk bekerja sama, dia pun memutuskan untuk mengubah strateginya dan mengambil jalan bersama Tari terlebih dahulu. Begitu dia menjinakkan Tari di tempat tidur, dia bisa menjarakannya karena interogasi dan penyiksaan yang tiada henti. Tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa Tari pada akhirnya akan menyerah dan menyerahkan resepnya. Bab 1897. Kamu tidak akan berani. Tari pun memucat dan meraung. Seth, aku memperingatkanmu ya, jika kamu berani menyentuhku, Iwan akan mengulitimu hidup-hidup. Hah, Iwan? Jangan bicara soal bajingan kecil itu. Dia telah melukaiku di pasar gelap dan telah mematahkan kakiku saat terakhir kali aku berada di grup Mustika Ratu. Dia adalah musuhku dan jika ada kesempatan, aku akan membuat dia pasti akan mati sambil berteriak. Seth berkata dengan galak. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Tari, kalau kamu tidak salah, Iwan itu pacarmu ya kan? Jadi bagaimana kalau aku... bagaimana itu urusanmu? Tari berkata hati-hati dan tidak merasa perlu menyangkal fakta bahwa Iwan adalah pacarnya. Hebat, Iwan punya keluarga gumelar yang mendukungnya, jadi tidak banyak yang bisa kulakukan dengannya saat ini. Tetapi aku bisa mempermainkan pacarnya dan mempermalukannya. Saat dia mengetahui hal ini, dia akan berharap dia mati. Saya tertawa terbahak-bahak. Setelah semua yang terjadi antara Seth dan Iwan, Seth mengembangkan kebencian yang mendalam terhadap Iwan. Jika dia mengklaim dan menjinakkan wanita Iwan, Iwan akan sangat terpukul. Iwan tidak hanya akan dipermalukan, Iwan tidak akan pernah bisa menyelamatkan harga dirinya di depan Seth, dan itu tampaknya lebih kejam dari sekedar membunuh Iwan. Seth merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan dan hampir meledak karena nafsu. Kamu tidak punya rasa malu. Tari sangat marah hingga dia bisa pingsan. Baiklah, jangan buang waktu, kemarilah dan aku akan memberimu dan mengajarimu betapa menyenangkannya berada di ranjang bersama pria sejati. Begitu kamu merasakan betapa bagusnya aku di ranjang, kamu mungkin akan memberikannya padaku. Dan mungkin malah jatuh cinta padaku. Seth mencibir jahat. Tidak dapat menahan dorongan kebinatangannya lebih lama lagi, Seth melesat ke arah Tari untuk menangkapnya, mengetahui bahwa kekuatan Tari telah tersegel dan sama sekali tidak berdaya. Sebelum dia bisa mewujudkan fantasinya, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terguncang. Matilah kamu pengecut yang tidak tahu malu. Tari menggertakkan gigi dan mengeluarkan kekuatan energi potensial yang dia terima dari Iwan.
sebelum mengirimkannya ke arah Seth. Kekuatan energi potensial dikirim terbang dengan kecepatan kilat dan hanya berjarak beberapa inci dari Seth dalam sekejap. Apa-apaan ini? Seth pun ternganga melihat serangan itu. Tidak pernah dalam imajinasinya bahwa Tari akan mampu melancarkan serangan sekuat itu meskipun kekuatannya telah disegel, dan dia benar-benar terkejut. Tidak berani menganggap enteng, dia mundur dalam upaya menghindari serangan itu. Namun kekuatan energi potensial berada di tahap menengah alam Augana yang menang atas Seth yang hanya berada di tahap awal alam Rigana. Dia berdiri terlalu dekat dengan Tari dan dia terkejut, jadi dia bisa lolos dari jangkauan serangan dan terkena pukulan di dada. Bab 1898. Seth langsung terlempar oleh kekuatan energi potensial Tari dan terbanting ke tanah. Setelah rasa sakit menusuk yang dia rasakan di dadanya, dia memuntahkan beberapa suap darah dan merosot ke tanah, sama sekali tidak bisa bergerak. Karena dia bisa berhasil lolos dari sebagian serangan dan melindungi dadanya dengan kekuatannya tepat pada waktunya, Seth nyaris selamat. Saat itu sebuah kunci jatuh dari tubuhnya dan mendarat di depan mata Tari saat dia terjatuh. Mata Tari berbinar ketika dia menyadari bahwa itu adalah kunci mobil Seth dan menyadari bahwa dia memiliki peluang untuk melarikan diri. Tanpa ragu dia mengambil kunci dan membuka pintu sebelum berlari keluar. Seseorang tangkap wanita jalang itu, jangan biarkan dia kabur. Seth membelalakan matanya dan meraung marah. Dia langsung menyadari bahwa Tari akan berlari dan ingin bangkit untuk menghentikannya, tetapi lukanya terlalu parah untuk bergerak dan hanya bisa melihat Tari berlari keluar ruangan. Saat dia mencoba bergerak, Seth memperdalam lukanya dan memuntahkan seteguk darah lagi. Kedua penjaga di luar diperingatkan oleh suara itu dan berlari ke dalam untuk mencari Tari yang hendak melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Terkejut oleh para penjaga langsung menyerang Tari. Minggir, Tari sudah bersiap. Saat Iwan memberinya dua kekuatan energi potensial, Tari mengeluarkan sisa energi potensialnya dan menebaskannya ke arah penjaga. Keduanya adalah penjaga biasa yang berada di tahap semi alam Rigana, jadi mereka tidak berdaya di hadapan kekuatan energi potensial. Mengikuti suara yang memekakan telinga, keduanya terlempar dengan darah muncrat dari mulut mereka seperti yang dilakukan Seth. Tari tidak repot-repot memeriksa para penjaga dan bergegas keluar menuju halaman dan menemukan sebuah mobil mewah berwarna hitam diparkir di tepi jalan yang dikendarai Seth ketika dia menangkapnya. Tari pun berlari mengetahui bahwa dia memiliki peluang untuk melarikan diri jika dia bisa masuk ke dalam mobil. Namun kenyataan membuktikan bahwa Tari salah. Semua suara dari lorong dan raungan kemarahan yang dibuat Seth mengingatkan praktisi bela diri lain di kediaman. Karena kekuatan Tari telah disegel, kecepatannya melambat dan saat dia tiba dengan mobil, dua penjaga keluarga Golan menyusulnya. Bab 1899. Kamu tidak akan lolos. Kedua pengawal keluarga Golan itu mengejek. Mereka berdua berada di tahap alam Augana dan jauh lebih unggul dalam hal kecepatan jika dibandingkan dengan Tari. Segera setelah Tari membuka pintu mobilnya, salah satu penjaga mengulurkan tangan dan meraih bahu Tari secara efektif menahannya. Ini sudah berakhir. Melihat bagaimana rencananya untuk melarikan diri gagal, ekspresi Tari menjadi gelap saat dia dilatih ulang sekali lagi. Dia mendengar langkah kaki mendekat dan Seth bergegas keluar sambil menahan rasa sakit akibat lukanya. Seth menghela nafas lega ketika dia melihat Tari berada di sana ditangkap oleh para penjaga. Tari Lesari, dasar jalang, beraninya kamu menyerangku. Kamu pasti punya keinginan untuk mati. Seth sangat marah dan melangkah dengan kejam. Apa yang kamu inginkan? Ketakutan menguasai Tari ketika dia merasakan kemarahan Seth. Dia tahu bahwa dia memprovokasi Seth dengan melukainya dan karena dia sekali lagi ditangkap, Tari pasti menderita atas tindakannya. Dasar jalang, aku akan menghancurkanmu.
Seth pun marah mengangkat lengannya untuk menampar muka Tari. Tari pun memucat dan hatinya tenggelam saat dia memikirkan Iwan tanpa terkendali. Iwan akan selalu muncul di hadapannya setiap kali dia dalam bahaya. Tetapi keadaan saat ini berbeda karena Ratna dan Tari ditangkap dan Iwan hanyalah seorang pria. Meskipun Tari meninggalkan jejak, Iwan mungkin tidak bisa sampai tepat waktu, bahkan jika dia berhasil tiba tepat pada waktunya. Ada banyak praktisi bela diri tangguh yang menjaga kediaman keluarga Golan, dan karena Golan jauh lebih kuat daripada keluarga Liberton dan keluarga Salim, Iwan hampir tidak bisa melawan semua orang sendirian. Jika Iwan tiba sendirian, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkannya, Iwan mungkin juga ditangkap bersama Tari. Hati Tari seketika dipenuhi dengan rasa dendam, dan saat itulah segalanya berubah tajam. Mengikuti suara sesuatu yang menembus udara, 3 belati melesat ke arah Seth. Seth pun tertegun dan melompat ketakutan ketika dia berbalik untuk melihat belati itu. Dia ingin menjauh tetapi diperlambat oleh cederanya dan belati itu mendekat dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Jadi dia hanya bisa melihat saat mereka mendekat. Tuan Seth, hati-hati. 2 pengawal keluarga Golan ternganga. Salah satu dari mereka bertindak cepat dan berdiri di depan Seth untuk memblokir belati. Bab 1900. Biarkan dia pergi. Raungan dingin bergema di udara. Iwan dengan cepat melompat ke udara saat turun di hadapan Seth dan yang lainnya. Kehadirannya mengintimidasi dan jahat. Iwan, kenapa kamu ada di sini? Seth terpana dengan kemunculan Iwan yang tiba-tiba. Dia memastikan untuk tidak meninggalkan jejak apapun ketika dia menangkap Tari. Jadi dia cukup terkejut karena Iwan telah berhasil menemukannya begitu cepat. Itu jauh di luar pemahamannya, sehingga Seth berjuang untuk memahami caranya Iwan mengatur hal seperti itu. Iwan, kamu akhirnya sampai di sini. Aku senang sekali, kata Tari. Keputusasaan yang menguasai dirinya sebelumnya lenyap seketika juga. Namun dia segera ingat bahwa mereka berada di jantung wilayah keluarga Golan dengan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya di tahap alam Augana. Jadi Iwan mungkin kalah jumlah. Kesadarannya muncul dan dia mulai mengkhawatirkan keselamatan Iwan. Enyahlah, Iwan mengabaikan Seth dan melancarkan serangan kuat ke penjaga yang menangkap Tari untuk menyelamatkan Tari. Beraninya orang lemah di tahap alam Rigana menjadi begitu sombong di hadapan kita. Mati sana. Penjaga yang berdiri di depan Seth menyipitkan matanya dengan kejam. Karena Iwan menggunakan energi spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksi tingkat kekuatan Iwan, tetapi memutuskan bahwa Iwan berada di tahap puncak alam Rigana jika dilihat dari kecepatan dan kekuatan ledakannya. Penjaga itu sudah lama mencapai tahap awal alam Augana beberapa tahun yang lalu. Jadi, penjaga tersebut tidak takut pada Iwan. Penjaga tersebut lalu menerjang Iwan dengan kecepatan kilat, berniat menghabisi Iwan dengan satu pukulan. Awas, bocah itu punya senjata harta karun, jangan lawan dia, Seth berteriak, tetapi itu sudah terlambat. Serangan mereka berbenturan dan energi sejati yang kuat dari penjaga itu merobek serangan Iwan sebelum melesat ke arah dada Iwan. Iwan sedikit memiringkan tubuhnya untuk menerima serangan dengan pelindung dada kaisar. Pada saat yang sama, dia pun meluncurkan serangan ganda, membungkus tinjunya dengan energi sejati di tahap tingkat tertinggi tingkat lanjut sebelum menyerang. Bam! Penjaga itu tidak menyangka Iwan akan selamat dari serangannya atau melancarkan serangan ganda secepat itu. Tanpa sempat bereaksi, dia langsung terlempar dan terbanting keras ke tanah. Dia memuntahkan darah dari mulutnya dan rasa sakit yang menusuk menembus dadanya, dan dia langsung kehilangan kemampuan bertarung karena luka dalam parah yang dideritanya.